Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti Ardiana Putri dari kelas 10 BDP. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu pasar. Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksi. Berikut merupakan pengertian dari segmentasi pasar. Menurut Philip Kotler, segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi kombinasi pemasarannya. Dan di sini berikut ada tujuan segmentasi pasar, yaitu pasar lebih mudah dibedakan, pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik, dapat mendesain produk, bisa menganalisis pasar, menemukan peluang, menguasai posisi yang superior dan kompetitif, bisa menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Dan berikut adalah syarat-syarat segmentasi pasar. Yang pertama adalah measurability, yaitu seberapa besar pasar dan daya beli segmen ini dapat diukur. Variabel segmen tertentu adalah sukar diukur. Yang kedua, accessibility, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan harus secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. Dan yang ketiga, substantiability, yaitu segmen harus cukup besar dan cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. Dan yang keempat, actionability. Hal ini merupakan ukuran seberapa jauh program-program yang efektif dapat dirancang untuk menarik segmen pasar. Lalu ada ancangan segmentasi pasar. Pertama, ancangan pasar secara tunggal, yaitu membuat segmen pasar dan memilih satu dari segmen-segmen yang homogen sebagai pasar secara sasaran perusahaan. Yang kedua, ancangan pasar secara banyak, yaitu membuat segmen pasar dan memilih dua segmen atau lebih, kemudian memperlakukan masing-masing segmen ini sebagai pasar sasaran terpisah yang menuntut bauran pemasaran yang berbeda. Yang ketiga, ancangan pasar sasaran gabungan atau kombinasi, yaitu menggabungkan dua atau beberapa sub pasar menjadi satu pasar yang sasaran yang lebih besar sebagai basis untuk satu strategi. Dan berikut adalah tahap-tahap segmentasi pasar. Yang pertama adalah tahap survei. Tahap survei merupakan tahap mengumpulkan informasi melalui wawancara dan pengamatan terhadap beberapa kelompok konsumen. Wawancara dilakukan untuk mencari penjelasan tentang beberapa kebutuhan konsumen, sedangkan pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Dan yang kedua, tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap menganalisis informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk membuang variabel yang berkolerasi tinggi. Kemudian, menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan segmen yang berbeda secara maksimum. Dan yang ketiga, tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing segmen berdasarkan perilaku, geografis, demografis, dan psikografis. Kemudian masing-masing segmen diberi nama sesuai dengan sifat-sifat dominan yang membedakannya. Menetapkan segmentasi pasar dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama menetapkan segmen pasar, yang kedua menetapkan segmen pasar bisnis, yang ketiga menetapkan segmen pasar tradisional. Ada 4 variabel yang bisa digunakan untuk menetapkan pasar konsumen. Yang pertama, variabel geografis. Variabel geografis adalah pengelompokan pasar dengan menggunakan ukuran wilayah, misalnya daerah kota, desa, pegunungan, atau wilayah tingkat nasional, wilayah tingkat internasional, dan sebagainya. Yang kedua, variabel demografis. Variabel demografis adalah pengelompokan pasar dengan menggunakan variabel-variabel kependudukan, misalnya jenis kelamin, misalnya keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, jabatan, pendidikan, agama, ras, tingkat sosial, dan kebangsaan. Dan yang ketiga, variabel psikografis. Variabel psikografis adalah pengelompokan pasar dengan menggunakan sifat psikologis calon pembeli, misalnya pemberani, bebas, tidak bebas, konservatif, liberal, radikal, leadership, dan sebagainya. Dan yang keempat, variabel perilaku. Perilaku adalah pas dengan ukuran rata terkait, tidak memakai sedikit media dan memakai sedikit dia ada perbedaan coba memakai. Dan ukuran loyalitas pada merek atau tidak loyal, sedikit loyal, sangat loyal.